Apakah kamu tahu, di sekitar rumahmu mungkin ada daun yang diam-diam membawa berkah dan rezeki tanpa kamu sadari? Dalam kepercayaan Jawa kuno, alam bukan hanya tempat kita hidup, tapi juga wadah energi gaib yang bisa menarik keberuntungan. Termasuk, daun-daun tertentu yang dipercaya memiliki daya hidup dan getaran alami untuk memanggil rezeki datang tanpa disangka. Beberapa bahkan sering tumbuh di halaman rumah, tanpa pernah kita sadari. Mereka jadi penarik berkah dari bumi dan langit. Inilah 7 daun pembawa rezeki menurut Primbon Jawa, dan yang nomor 3, bisa jadi tumbuh di depan rumahmu sekarang. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan kisah spiritual dan ilmu kejawen lainnya di channel Ki Bima Sena. Dalam pandangan masyarakat Jawa kuno, daun kelor bukanlah sekadar tanaman obat yang tumbuh liar di pekarangan. Ia diakini memiliki kekuatan gaib alami, sebuah energi spiritual yang mampu menolak bala, membersihkan aura buruk, sekaligus membuka jalan rezeki bagi siapapun yang merawatnya dengan niat baik. Orang-orang tua zaman dulu sering berkata, yen endue kelor uripmu ora bakal kekunci, yang artinya, siapa yang menanam kelor hidupnya tidak akan tertutup, baik dari rezeki maupun perlindungan Tuhan. Daun kelor dipercaya memiliki kemampuan untuk menyerap energi negatif, terutama yang berasal dari iri hati, sihir, atau pengaruh jahat yang membuat seseorang sulit berkembang. Dalam Primbon Jawa, kelor disebut sebagai tumbas sing peteng, atau pembeli kegelapan. Artinya, kelor bisa menetralisir hawa buruk yang menutupi keberuntungan seseorang. Tak heran jika banyak rumah di desa Jawa menanam pohon kelor di depan pagar atau di dekat sumur. Bukan hanya karena daunnya bermanfaat untuk kesehatan, tapi karena diakini bisa menjadi penjaga tak kasat mata yang menjaga arus rezeki tetap lancar. Selain itu, kelor juga melambangkan kesederhanaan yang membawa kekuatan besar. Daunnya kecil dan lembut, namun di balik kelembutannya tersimpan daya spiritual luar biasa. Dalam beberapa tradisi Jawa, air rebusan daun kelor digunakan untuk mandi spiritual, terutama bagi mereka yang merasa sial, sering gagal, atau usahanya tak kunjung berhasil. Prosesnya sederhana, tapi penuh makna. Air rebusan daun kelor dicampur dengan doa pembuka rezeki, lalu dipercikan ke seluruh tubuh sambil memohon kepada Gusti Allah agar dibersihkan dari segala penghalang berkah. Banyak pula yang menaruh 7 lembar daun kelor di dompet atau laci usaha, sebagai simbol 7 arah rezeki, dari timur, barat, utara, selatan, atas, bawah, dan dalam hati sendiri. Semua arah itu akan terbuka jika seseorang menjalani hidup dengan niat baik dan menjaga kesucian batinnya. Dalam falsafah Jawa, kelor adalah lambang keteguhan hati dan keikhlasan menerima takdir, sebab batangnya yang lentur tetap kokoh meski diterpa angin. Begitu pula manusia yang mampu ikhlas dan bersyukur, rezekinya akan mengalir tanpa henti, bahkan dari arah yang tak disangka-sangka. Karena itu, jangan heran bila orang-orang tua menasihati anak cucunya. Rawat kelormu, aja nganti mati. Nek kelormu subur, uripmu makmur. Artinya, siapa yang menjaga keseimbangan dengan alam, ia juga sedang menjaga kelancaran rezekinya sendiri. Dalam tradisi Jawa, daun sirih dikenal bukan hanya sebagai bahan upacara adat, tetapi juga sebagai lambang kesucian dan keseimbangan hidup. Tanaman ini sering dianggap ibu dari segala daun, karena memancarkan aura lembut dan energi positif yang menenangkan. Konon, rumah yang ditanami daun sirih akan lebih damai, tentram, dan jauh dari pertengkaran maupun hawa panas yang dapat menutup pintu rezeki. Sirih memiliki sifat yang unik, ia tumbuh dengan cara memanjat, menempel, dan mengikuti arah cahaya matahari. Dalam pandangan spiritual Jawa, sifat itu mencerminkan manusia yang tahu diri dan selalu bersandar kepada sumber cahaya kehidupan, yaitu Gusti Allah. Karena itu, orang yang menanam sirih dipercaya sedang belajar untuk hidup berserah dan menjaga hatinya tetap suci, sebab dari hati yang bersihlah rezeki akan mudah mengalir. Dalam Primbon Jawa, daun sirih disebut memiliki daya penyerap energi negatif yang kuat. Ketika suasana rumah mulai sering panas, mudah emosi, atau rezeki terasa seret, orang dulu akan merendam beberapa helai daun sirih ke dalam air, lalu airnya dipercikan di sudut-sudut rumah sambil membaca doa keselamatan. Ritual sederhana itu diakini dapat mengusir aura gelap dan mengundang energi keberkahan untuk datang kembali. Bukan hanya untuk rumah,
Air sirih juga sering digunakan untuk pembersihan diri atau ruatan pribadi. Dalam beberapa tradisi Jawa, seseorang yang merasa berat rezekinya atau sering ditimpa masalah akan mandi dengan air sirih 7 lembar sambil membaca niat. Kersaning Gusti, mugi sirna kabeh pepeteng lan embuka lawang panguripan. Artinya, dengan kehendak Tuhan, semoga hilang segala kegelapan dan terbuka segala pintu kehidupan. Selain itu, daun sirih juga diyakini sebagai penyatu energi keluarga. Karena aromanya yang khas dan daunnya yang rimbun saling melilit, sirih melambangkan keterikatan kasih antara anggota rumah tangga. Orang Jawa percaya, bila sirih tumbuh subur di pekarangan, maka hubungan antar penghuni rumah tersebut akan selalu hangat, saling menghormati, dan penuh kasih, dan dari keharmonisan itulah rezeki akan mengalir dengan mudah. Tak jarang pula, sirih digunakan dalam selametan atau kenduri, terutama saat seseorang membuka usaha baru. Beberapa lembar daun sirih diletakkan di atas nampan bersama bunga setaman, air, dan uang logam. Maknanya adalah permohonan agar usaha tersebut suci dari niat buruk, bersih dari persaingan kotor, dan diberkahi dengan pelanggan yang jujur serta lancarnya rezeki. Sirih juga dianggap sebagai tanaman yang disukai makhluk baik. Para leluhur percaya, tempat yang ditanami sirih akan dijaga oleh energi penjaga alam yang membawa kesejukan, bukan gangguan. Itulah sebabnya, rumah dengan sirih yang rimbun sering terasa teduh, meski cuaca panas sekalipun. Dalam filosofi Jawa, daun sirih adalah pengingat bahwa rezeki datang dari hati yang bersih dan rumah yang damai. Karena kebersihan bukan hanya soal raga, tapi juga batin. Dan saat batin tenang, doa pun lebih mudah sampai, dan pintu-pintu keberkahan terbuka lebar tanpa harus dikejar. Tak banyak yang tahu bahwa daun kemangi yang sering kita jadikan lalapan ternyata menyimpan energi spiritual yang luar biasa. Dalam kepercayaan primbon Jawa, kemangi bukan hanya sekadar tanaman beraroma harum, tapi juga penarik rezeki dan penetral hawa buruk. Konon, kemangi termasuk jenis tumbuhan yang paling disukai oleh penjaga alam, karena getarannya lembut, bersih, dan membawa keseimbangan. Bentuknya sederhana, batangnya kecil, namun aromanya mampu menenangkan hati siapa saja yang menciumnya. Inilah yang membuat masyarakat Jawa percaya bahwa kemangi membawa ketentraman dalam rumah, dan dari ketentraman itulah rezeki mengalir. Sebab menurut ajaran leluhur, rezeki tidak akan datang ke tempat yang gaduh, panas, dan penuh pertikaian, tapi ia akan betah bersemayam di rumah yang tenang, sejuk, dan penuh rasa syukur. Dalam primbon, kemangi digolongkan sebagai daun berunsur angin dan bumi. Artinya, ia bisa menghubungkan dua energi, yang bergerak dan yang menetap. Maka, bila ditanam di halaman rumah, kemangi akan menyerap getaran rezeki yang berhembus dari segala arah, lalu menetapkannya dalam kehidupan penghuninya. Tak heran, banyak orang Jawa dulu menanam kemangi di dekat pintu masuk atau dapur, dua tempat yang dipercaya menjadi jalur keluar masuk energi rezeki. Lebih dalam lagi, kemangi juga dianggap sebagai penjaga niat baik. Konon, daun kemangi bisa membaca niat orang yang datang ke rumah. Jika yang datang berniat baik, aromanya akan terasa lebih kuat dan menenangkan. Namun jika tamu datang dengan niat buruk, kemangi akan tampak layu seketika, seolah memberi tanda kepada pemilik rumah untuk berhati-hati. Karena itu, sebagian orang tua dulu selalu memperhatikan kemangi di pekarangan mereka. Jika tiba-tiba daun-daunnya menguning padahal tidak kekurangan air, mereka percaya ada energi jahat yang baru saja melintas. Selain sebagai pelindung rumah, kemangi juga dipercaya memanggil rezeki kecil tapi terus mengalir. Rezeki yang datang dari kerja jujur, dari tetangga yang baik, dari dagangan kecil yang laku tiap hari. Maka dalam falsafah Jawa, kemangi dianggap lambang kesederhanaan yang membawa keberlimpahan. Orang yang mau hidup sederhana dan tulus seperti kemangi, tidak menuntut, tapi terus tumbuh, akan selalu dijaga oleh semesta dan tidak akan kekurangan. Dalam beberapa tradisi spiritual Jawa, air rebusan kemangi kadang digunakan untuk ruatan usaha atau pembersihan diri. Airnya dipercikan ke toko, warung, atau tempat kerja sambil membaca niat agar segala urusan dimudahkan dan rezeki diberkahi. Ada pula yang meletakkan setangkai kemangi di wadah berisi uang logam di dalam toko, sebagai simbol keseimbangan antara doa, kerja keras, dan keberuntungan. Begitulah,
Daun kemangi yang sering kita anggap biasa ternyata menyimpan makna luar biasa. Ia adalah simbol ketenangan yang menarik keberkahan, pengingat bahwa rezeki seringkali datang dari hal-hal sederhana di sekitar kita, dari keharuman doa, ketulusan hati, dan kebersihan niat. Jadi, bila halaman rumahmu ditumbuhi kemangi yang rimbun, jangan abaikan. Bisa jadi, itulah pertanda bahwa alam sedang menyiapkan rezeki besar untukmu, perlahan tapi pasti. Dalam budaya Jawa, daun suji bukan sekadar pewarna alami yang sering digunakan untuk membuat makanan terlihat hijau menawan. Lebih dari itu, daun ini menyimpan makna spiritual yang dalam, simbol kemakmuran yang lahir dari kesederhanaan dan ketulusan hati. Primbon Jawa menyebut, suji adalah tanaman yang membawa keteduhan rezeki dan ketenangan jiwa, dua hal yang saling berkaitan erat. Daun suji dikenal memiliki warna hijau tua yang kuat, berbeda dari daun pandan yang lebih cerah. Warna hijau pekat itu dianggap sebagai lambang kestabilan, keteguhan, dan kemantapan hidup. Orang yang menanam suji dipercaya akan diberi ketenangan batin serta rezeki yang cukup, tidak berlimpah secara berlebihan, tapi selalu ada di saat dibutuhkan. Inilah makna kemakmuran sejati menurut filosofi Jawa, bukan harta yang berlimpah, melainkan hidup yang cukup dan damai. Dalam primbon, daun suji disebut memiliki energi bumi yang sangat kuat. Ia mampu menyerap hawa panas, menghilangkan ketegangan di lingkungan rumah, serta menenangkan hati penghuninya. Konon, bila daun suji tumbuh subur di halaman rumah seseorang, itu pertanda bahwa penghuni rumah tersebut memiliki niat lurus dan tidak serakah terhadap dunia. Karena menurut ajaran leluhur, semesta akan memberi lebih banyak kepada mereka yang tahu cara bersyukur. Tak sedikit orang Jawa yang menanam daun suji di halaman atau di dekat sumur, sebab dipercaya mampu ngademi watak, mendinginkan sifat keras dan emosi. Rumah yang teduh dan hati yang tenang adalah dua pintu utama datangnya rezeki. Sebab rezeki tidak akan betah tinggal di tempat yang penuh amarah dan ketamakan. Maka, orang yang hidup sederhana, tidak suka pamer, dan tulus bekerja, seringkali justru dikejar oleh rezeki yang datang tanpa disangka-sangka. Dalam beberapa ritual kejawen, daun suji juga dipakai dalam sesajen slametan usaha baru. Daunnya diikat bersama bunga melati dan uang logam, lalu diletakkan di depan pintu sebagai simbol doa, agar usaha yang dimulai tetap hijau, segar, dan membawa keberkahan. Hijau di sini bukan hanya warna daun, tapi lambang kehidupan yang terus tumbuh tanpa henti. Selain itu, daun suji diyakini bisa menetralisir energi buruk yang datang dari luar. Jika ada orang yang datang membawa niat iri atau dengki, aura suji yang kuat akan menahan getaran itu agar tidak masuk ke dalam rumah. Itulah sebabnya, banyak orang tua dulu percaya bahwa menanam suji di halaman depan rumah sama seperti menanam penjaga gaib yang tidak tampak. Namun makna terdalam dari daun suji bukanlah sekadar penolak bala atau penarik rezeki, melainkan pengingat. Ia mengajarkan bahwa untuk hidup makmur, manusia tidak perlu berlebihan dalam mengejar dunia. Cukup dengan hati yang tenang, niat yang bersih, dan usaha yang tulus, karena dari kesederhanaan itulah rezeki sejati bermula. Maka tidak mengherankan jika dalam pepatah Jawa ada ungkapan, urip sing ijo royo-royo, ora mung tandurane, nanging atilan lakune. Hidup yang hijau bukan hanya tentang tanaman, tapi juga tentang hati dan langkah hidup yang sejuk. Daun suji adalah cermin dari kehidupan yang damai, dan dari kedamaian itulah keberkahan akan tumbuh dengan sendirinya. Di antara banyak tanaman yang tumbuh di bumi Nusantara, daun pandan menempati posisi istimewa dalam kepercayaan Jawa. Bukan hanya karena aromanya yang semerbak dan menenangkan, tetapi karena diyakini membawa energi keharuman rezeki dan keharmonisan rumah tangga. Dalam primbon Jawa, pandan disebut sebagai tanduran pengundang sejahtera, tanaman yang bisa mengundang aura positif, terutama bagi rumah yang penuh rasa syukur. Aroma pandan dianggap sebagai panggilan bagi energi kebaikan. Bagi orang Jawa dulu, rumah yang wangi berarti rumah yang hidup, bersih, dan disukai makhluk baik penjaga rezeki. Itulah sebabnya, banyak orang menaruh daun pandan di sudut dapur, di bawah meja makan, atau di dekat tempat tidur agar suasana rumah selalu sejuk dan tentram. Mereka percaya, bau harum dari pandan mampu memanggil berkah dan menenangkan hati penghuni rumah. Selain aromanya, bentuk daun pandan yang panjang dan lembut melambangkan keuletan dan kesabaran dalam mencari nafkah.
Orang yang menanam pandan diyakini akan memiliki rezeki yang mengalir pelan tapi pasti, tidak meledak sekaligus, namun terus menghidupi dari waktu ke waktu. Sama seperti aroma pandan yang tidak langsung tercium kuat, tetapi lama-kelamaan menyebar lembut memenuhi ruangan. Itulah lambang rezeki yang datang perlahan, namun bertahan lama. Dalam beberapa tradisi Jawa kuno, pandan juga digunakan dalam ritual pembersihan energi rumah. Air rendaman pandan dicampur dengan bunga setaman, lalu dipercikan di 4 penjuru rumah sambil membaca doa keselamatan. Ritual ini dipercaya dapat mengusir kesialan, menghapus rasa murung, dan membuka pintu-pintu rezeki yang tertutup. Bukan karena daun itu memiliki kekuatan gaib mutlak, tetapi karena ia menjadi perantara doa dan ketulusan hati pemilik rumah kepada Sang Pencipta. Menariknya, pandan juga dipercaya menjaga kehangatan hubungan keluarga. Dalam filosofi Jawa, rezeki sejati bukan hanya uang atau kekayaan, tetapi juga kedamaian di dalam rumah. Bila rumah dipenuhi aroma pandan, hawa panas pertengkaran akan sirna, digantikan oleh rasa nyaman dan kedekatan batin antara anggota keluarga. Karena itu, banyak ibu-ibu Jawa zaman dulu yang menaruh pandan di bawah bantal atau di dalam lemari, agar keluarga mereka selalu harum rezekinya, dalam arti hidup rukun dan diberi kecukupan oleh Tuhan. Daun pandan juga sering digunakan dalam selametan syukuran rezeki baru, seperti saat membuka usaha, mendapatkan pekerjaan, atau naik pangkat. Beberapa helai daun pandan diletakkan bersama bunga melati dan beras kuning, lalu disertai doa agar rezeki yang diperoleh tetap harum dan tidak menimbulkan kesombongan. Sebab orang Jawa percaya, rezeki yang diberkahi adalah rezeki yang membawa ketenangan, bukan kesombongan. Secara spiritual, pandan mengajarkan manusia untuk selalu menjaga kesejukan hati. Aromanya yang lembut mengingatkan bahwa dalam hidup, ketenangan lebih berharga daripada kemewahan. Karena jika hati tenang, pikiran jernih, maka rezeki akan datang tanpa perlu dikejar dengan nafsu. Maka, bila rumahmu memiliki tanaman pandan yang tumbuh subur, jangan biarkan ia terabaikan. Rawatlah dengan doa, karena bisa jadi itu adalah pertanda bahwa alam sedang mengirimkan energi keberkahan agar keluargamu selalu dalam keharuman rezeki dan kebahagiaan yang tidak pernah habis. Dalam warisan primbon Jawa, ada 3 jenis daun yang dianggap memiliki kekuatan spiritual luar biasa dalam menarik keberkahan hidup. Ketiganya dikenal dengan sebutan tridaya rezeki, yaitu daun jati, daun salam, dan daun sukun. 3 daun ini melambangkan keseimbangan antara kekuatan bumi, restu langit, dan kelapangan hati manusia. Bila tumbuh bersama di satu pekarangan, konon rumah itu akan dijaga oleh energi besar yang membuat penghuninya hidup berkecukupan dan jauh dari kesempitan rezeki. Daun jati lambang keteguhan dan tanggung jawab. Pohon jati terkenal kuat dan tahan lama. Daunnya besar dan tebal, melambangkan jiwa pekerja keras yang tak mudah goyah oleh rintangan hidup. Dalam primbon, jati adalah simbol orang yang teguh, jujur, dan tidak mudah menyerah. Siapapun yang menanam pohon jati dengan niat baik diyakini akan diberi rezeki yang stabil dan pekerjaan yang tetap. Daunnya yang lebar juga dipercaya melindungi rumah dari hawa panas kesialan, seolah menjadi payung alam yang menaungi dari segala kesusahan. Dalam filosofi Jawa, orang yang hidup seperti jati, kuat akarnya, lebar hatinya, akan menjadi sumber keteduhan bagi banyak orang, dan dari sanalah rezeki mengalir. Daun salam simbol ketenangan dan restu. Daun salam sering dipakai dalam masakan, tapi maknanya jauh lebih dalam daripada sekadar penambah rasa. Dalam kepercayaan Jawa, salam berarti tentrem atau damai. Rumah yang ditanami daun salam dipercaya akan selalu dalam suasana tentram, bebas dari perselisihan dan niat buruk. Konon, rezeki akan datang ke rumah yang damai, sebab malaikat pembawa berkah lebih suka tinggal di tempat yang tenang dan penuh rasa syukur. Banyak orang dulu meletakkan beberapa helai daun salam di pojok dapur atau di bawah bantal sebagai simbol permohonan restu Tuhan, agar tidur nyenyak dan hati lapang menerima segala keadaan hidup. Daun sukun lambang kelapangan dan kedermawanan. Daun sukun berukuran besar dan bentuknya menyerupai telapak tangan terbuka. Filosofinya sangat dalam. Siapa yang membuka tangan untuk memberi, dialah yang akan menerima lebih banyak. Sukun melambangkan kelapangan hati dan kemurahan rezeki. Dalam tradisi Jawa, jika seseorang menanam sukun dan merawatnya dengan sabar,
Dipercaya bahwa rezekinya akan terus mengalir seperti pohon sukun yang berbuah tanpa henti. Buahnya banyak, daunnya rindang, dan akarnya kuat, simbol kehidupan yang subur, makmur, dan bermanfaat bagi sesama. Ketiga daun ini, jati, salam, dan sukun, dianggap sebagai tiga pilar energi rezeki. Jati memberikan kekuatan lahir untuk bekerja. Salam membawa ketenangan batin agar rezeki tak mudah hilang. Sukun mengajarkan kelapangan hati agar rezeki yang datang tak berubah jadi kesombongan. Bila seseorang mampu menanam nilai-nilai itu dalam dirinya, maka ia sejatinya sudah menanam tridaya rezeki di dalam hati. Karena makna sesungguhnya bukan hanya pada daunnya, tapi pada pesan yang dibawanya, bahwa kekuatan, ketenangan, dan kelapangan adalah kunci hidup yang berkecukupan. Orang Jawa percaya, rezeki sejati orang mung teka saka langit, nanging uga saka ati sing ikhlas lan tumindak sing bener. Artinya, rezeki tidak hanya turun dari langit, tapi juga tumbuh dari hati yang ikhlas dan perbuatan yang benar. Maka, siapapun yang hidupnya meniru sifat tiga daun ini, insya Allah hidupnya akan selalu teduh, lapang, dan penuh keberkahan. Dari 7 daun tadi, kita belajar bahwa rezeki tak selalu datang dari hal besar. Terkadang, ia tumbuh diam-diam di halaman rumah kita sendiri. Allah menyimpan banyak tanda bagi mereka yang mau melihat dan menjaga keseimbangannya. Namun perlu diingat, semua itu hanyalah wasilah, sebab sejatinya segala rezeki datang dari Allah. Daun hanyalah perantara, doa hanyalah permohonan, dan yang menentukan hanyalah kehendaknya. Jaga alam, rawat tanamanmu, dan bersyukurlah atas setiap rezeki yang datang, karena di balik setiap daun yang hijau, ada rahasia berkah yang ditiupkan oleh Sang Pencipta.